warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman semua, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Alfia dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Kampus D. Berdirinya saya di sini untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester saya di semester 5, yaitu merangkum beberapa materi selama pembelajaran kali ini. Berikut penjelasan singkat dari saya, selamat menyaksikan. Oke, baik teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan mengenai terkait apa itu public speaking. Setiap orang pasti dapat berbicara, tetapi tidak setiap orang mampu berbicara secara mudah dan menarik di depan umum. Berbicara di depan umum merupakan sebuah kemampuan atau skill yang dapat dipelajari. Tekniknya juga dapat dengan mudah dipelajari dan sudah menjadi hal umum yang dapat dilakukan oleh banyak orang. Mungkin bagi beberapa orang yang tidak terbiasa berbicara di depan umum, berbicara di depan umum ini merupakan hal yang sulit untuk dilakukan. Hal tersebut terjadi karena seseorang kadang merasa tidak percaya diri dan tidak menyiapkannya secara baik. Kegunaan berbicara di depan umum sekarang ini tak hanya berlaku untuk mereka yang berada di perguruan tinggi atau ranah pendidikan saja. Berbicara di depan umum berlaku di ranah mana saja, seperti jika di kampung, berbicara di depan umum digunakan dalam acara arisan warga, pidato, atau seperti dalam ranah keagamaan. Berbicara di depan umum digunakan untuk ceramah keagamaan. Tentunya tak jarang sekarang ini berbicara di depan umum merupakan salah satu hal yang menjadi tantangan tersendiri dalam kehidupan pribadi, sosial, dan kehidupan profesional. Bagi mereka yang sudah dikenalkan atau terbiasa berbicara di depan umum, mudah baginya untuk menguasai audiens. Tetapi bagi sebagian mereka yang tak terbiasa berbicara di depan umum akan menganggap bahwa berbicara di depan umum merupakan hal yang menegangkan dan menakutkan. Terbayang bahwa seluruh mata audiens akan tertuju nih pada sosok yang berbicara di depan umum. Namun, berbicara di depan umum terlepas suka atau tidak suka bagi sebagian besar di era sekarang ini merupakan hal yang wajib dikuasai. Karena dalam suatu hal dan kondisi yang tak terduga pastinya akan berhadapan dengan sejumlah orang. Tentunya untuk mengatasinya dibutuhkan kemampuan berkomunikasi secara efektif dan tepat pada sasaran. Berikutnya yaitu dasar dan metode public speaking. Terdapat 4 metode yang perlu dipelajari dalam berbicara di depan umum. Berikut penjelasan 4 metode tersebut beserta kelemahan dan kelebihannya. Yang pertama ada impromptu atau ad libitum, yaitu merupakan metode yang dilakukan secara spontanitas yang mana tidak menggunakan persiapan atau pembuatan naskah tertulis terlebih dahulu atau secara langsung. Metode impromptu biasanya dilakukan oleh seseorang yang akan tampil secara mendadak. Dan yang kedua ada manuskrip atau naskah. Berbeda dari metode sebelumnya, metode manuskrip atau naskah merupakan metode yang dilakukan dengan cara membaca naskah yang sudah disiapkan. Biasanya metode ini digunakan oleh pejabat negara atau bagi mereka yang memberi sambutan di acara resmi atau formal. Yang ketiga yaitu ada memoriter atau hafalan. Seperti istilahnya yang digunakan, metode memoriter atau hafalan adalah metode yang dilakukan dalam berbicara di depan umum dengan menghafalkan teks atau naskah yang sudah disiapkan, sehingga pada saat pembicara akan menyampaikan pidatonya, pembicara tidak lagi menggunakan teks atau naskah yang dibuatnya karena keseluruhan teks ini sudah dihafalkan. Selanjutnya yang keempat ada extempore atau using note, yaitu metode yang merupakan pilihan yang sangat dianjurkan untuk pembicara karena metode ini dilakukan dengan menggunakan teks atau naskah pidato yang hanya berisi outline atau garis besar dan pokok penunjang. Baik, berikutnya yaitu tips mengembangkan kemampuan public speaking. Biasanya nih terdapat ketakutan-ketakutan dalam diri seseorang ketika berbicara di depan umum, yang mana diantaranya adalah biasanya merasa gak percaya diri dengan kemampuan komunikasinya. Takut juga biasanya pesan yang disampaikan tuh tidak informatif, takut pendengar tidak tertarik dengan pembahasan yang disampaikan, dan beberapa ketakutan sejenisnya. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan berikut tips mengembangkan kemampuan public speaking.
Yang pertama adalah demam panggung. Itu adalah hal yang biasa. Perasaan takut dan gugup saat berdiri sendiri untuk menyampaikan gagasan di depan umum yang kemudian menjadi tidak percaya diri adalah hal yang normal, di mana setiap orang pasti merasakan demam panggung. Rasa cemas yang ditimbulkan seperti cemas jika di topik dan informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan harapan publik. Takut dan cemas jika terdapat kesalahan dalam menyampaikan topik. Cemas jika penampilan yang diberikan buruk dan malah mempermalukan diri sendiri. Dari keseluruhan tersebut tentunya dapat diatasi dengan melakukan persiapan dengan baik dan sempurna. Selain itu, lakukan latihan secara terus-menerus sebelum berdiri di panggung dan menyampaikan gagasan ke publik. Jadikan rasa cemas tersebut untuk memunculkan penampilan yang luar biasa. Tentunya tanpa adanya rasa cemas, pembahasan yang disampaikan akan terlihat membosankan. Berikutnya yang kedua yaitu ada percaya diri dan salurkan energi positif. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa energi negatif seperti ketakutan yang muncul ketika berbicara di depan akan lebih menghantui. Dengan begitu cara mengatasinya adalah dengan membuang jauh-jauh energi negatif tersebut dan berikan energi positif ke publik karena hal tersebut dapat mempengaruhi publik. Dan yang ketiga yaitu lakukan interaksi dengan peserta. Membangun interaksi antara pembicara dengan peserta merupakan hal yang sangat penting. Saat berbicara di depan umum, lakukan interaksi dengan peserta secara baik dan tidak berlebihan. Tentunya hal ini dapat mengurangi kecemasan saat menyampaikan materi atau gagasan yang dibawakan. Selanjutnya yang keempat, pertimbangkan penampilan. Dari keseluruhan tips di atas, tentunya hal yang penting untuk dilihat dari segi visual seseorang saat berbicara di depan umum adalah penampilan. Tentunya publik atau peserta akan lebih memperhatikan seseorang yang berpenampilan rapi. Baik teman-teman semua, terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penjelasannya dan juga banyak kekurangan dalam penulisannya. Mohon dimaafkan ya semuanya. Terima kasih saya ucapkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.